semuanya, kali ini aku bakal ngejelasin tentang gerak melingkar beraturan. Untuk gerak melingkar beraturan yang akan kita pelajari pertama adalah dimulai dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya GMB itu kayak gimana sih? Gerak melingkar bakalan dikatakan gerak melingkar beraturan kalau besar kelajuan linearnya tetap, besar kecepatan sudutnya tetap, besar kecepatan sentripetalnya tetap, dan lintasannya pun berupa lingkaran. Nah, untuk tahu kayak kelajuan linear, kecepatan sudut, dan lain-lain itu seperti apa, kita lihat subbab berikutnya, yaitu mengenai besaran-besaran yang ada di gerak melingkar beraturan. Yang pertama ada periode, atau simbolnya adalah T besar. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Nah, rumusnya itu adalah T sama dengan T kecil per N, yaitu waktu dibagi banyaknya putaran. Yang kedua ada besaran frekuensi, lambangnya F kecil. Banyaknya putaran atau N dibagi dengan T, yaitu waktu. Jadi, didapat rumus frekuensi adalah N per T. Nah, berikutnya ada hubungan antara periode dan frekuensi. Apa hubungannya? F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Nah, kenapa bisa dapat seperti itu? Nah, ini dia asal-usulnya. Jadi, T itu adalah T kecil per N. Kalau kita buat menjadi N sama dengan, maka T per T besar. Nah, begitupun dengan F. F itu kan adalah N per T. Maka kalau kita bikin N sama dengan, maka akan menjadi F dikali dengan T. Nah, sekarang coba kita substitusikan si N yang ini ke rumus yang ini. T sama dengan T per N-nya itu adalah F dikali T. Nah, karena di sini ada yang sama yaitu T dan T dibagi T itu menjadi 1, maka T akan sama dengan 1 per F. Berikutnya ada besaran yang keempat, yaitu kecepatan sudut atau lambangnya omega. Nah, omega itu adalah sudut yang ditempuh selama satu putaran. Rumusnya adalah 2pi per T atau 2VF. Nah, kenapa bisa didapat dua rumus seperti ini? Seperti yang udah kita ketahui tadi, kalau misalnya T itu punya hubungan dengan frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F. Sekarang kita substitusikan ke rumus yang pertama ini, yaitu omega akan sama dengan 2V per T-nya merupakan 1 per F. Nah, kalau seperti ini kan artinya ini dikali dengan yang ini. 2V dikali F per 1 sama dengan 2VF. Berikutnya ada kecepatan linear yang simbolnya adalah V kecil. Rumusnya adalah 2VR per T atau 2VRF. Nah, kenapa bisa didapat rumus seperti ini? Caranya itu sama dengan cara mencari di kecepatan sudut di besaran sebelumnya. Nah, berikutnya ada percepatan sentripetal yang lambangnya adalah A kecil dan juga ada S di bawahnya. Pokoknya yang namanya sentripetal itu adalah sesuatu yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, rumusnya itu adalah omega kuadrat dikali R ataupun V kuadrat dibagi R. Berikutnya yang kita akan pelajari adalah penerapan gerak melingkar beraturan. Nah, penerapannya itu ada dua. Yang pertama, sepusat. Kalau penerapan dalam roda sepusat itu seperti ini. Jadi dia itu kayak suatu benda yang nempel gitu. Kayak misalnya kalian punya origami yang lebih besar berbentuk lingkaran, terus ditempelin lagi dengan origami yang lebih kecil. Nah, itu jadi kayak ibaratnya tuh kalau sepusat itu seperti menempel. Nah, karena dia menempel, dilem gitu misalnya. Nah, jadi dia mau diputarkan kemanapun muternya bareng kan. Jadi misalnya saat dia tadinya posisinya begini, lalu diputarkan ke sini. Ya, yang sama itu kan pasti sudutnya kan, mau antara yang lingkaran kecil maupun lingkaran yang besar. Nah, karena itu, karena sudutnya yang sama, maka di hubungan roda sepusat
kecepatan sudutnya pun akan sama dengan kecepatan sudut yang satunya. Kita anggap saja yang ini roda A dan yang ini roda B. Kemudian penerapan yang kedua itu adalah yang si rodanya itu dihubungkan dengan tali dan juga bersinggungan. Nah, yang gambar di atas itu roda yang dihubungkan dengan tali dan roda yang di bawah yaitu roda yang bersinggungan. Nah, kalau yang tadi, yang sepusat itu yang samanya omega, kalau dihubungkan dengan tali dan bersinggungan ini, yang samanya merupakan nilai kecepatan linearnya atau V-nya. Dan berikutnya ada latihan soal yang bisa kita pelajari dan juga kita kerjakan. Kita kan membutuhkannya itu yang selama detik dan juga meter, maka kita ubah dulu. Ini pun jadinya 420 dibagi 60, 7 Hz. Dan ini 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kecepatan linearnya. Kecepatan linearnya itu berapa? Oke, sekarang tinggal kita jawab. Hasilnya adalah Nah, itu dia terkait gerak melingkar beraturan. Selamat belajar!